ketemu lagi ya pagi ini. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doanya boleh dipimpin sama ketua kelasnya. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Hari ini pada semangat belajar? Semangat. Kalau sudah semangat, sebelum kita belajar, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Coba, Aprilia, Saya hadir. Septi, Hadir, Bu. Francisca. Nggak ada yang nggak masuk ya? Nggak ada. Nah, sudah absen, sudah baca doa. Sebelum mulai belajar, Ibu mau tes konsentrasi dulu ya, supaya lebih fokus nantinya dalam belajar. Kita akan bermain game. Gamenya Ibu namakan game kata kakak. Ada yang udah tahu permainannya? Belum. Ibu jelaskan dulu ya. Jadi game kata kakak itu setiap yang keluar dari mulut Ibu, misal kata kakak pegang hidung, berarti kalian harus pegang hidung. Kenapa? Karena ada kata kakak di depannya. Tapi kalau Ibu bilang pegang hidung, kalian pegang atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada kata kakak di depannya. Jadi perlu ngerti ya. Ya. Kalau gitu kita mulai permainannya. Kata kakak pegang mulut. tadi ragu-ragu ya, April. Sekarang kita lanjut lagi. Tepuk tangan. Kata kakak tepuk tangan. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Kata kakak tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan sekali. Pegang kaki. Pegang kuping. Kata kakak pegang hidung. Pegang mata. April 2 kali. Sekali lagi ya. Kata kakak pegang baju. Oke. Gimana, sudah mulai konsentrasi? Kalau sudah, bisa kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang akhlak terpuji, husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Dari keempat itu, ada yang sudah tahu? Sudah. Apa yang husnuzon? Husnuzon itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya. Coba dijelaskan husnuzon itu apa? Husnuzon itu adalah berprasangka baik terhadap orang lain. Iya. Udah tahu ya, Septi? Ya. Kalau gitu sekarang kita akan memperdalam tentang apa itu husnuzon. Husnuzon merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab. Jadi dia terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama ada husnu yang berarti baik dan zonnu yang berarti dugaan atau prasangka. Nah, menurut bahasa, husnuzon adalah berprasangka baik. Sedangkan menurut istilah, husnuzon itu maknanya berprasangka baik terhadap seseorang sebelum diketahui keburukannya secara pasti. Intinya, husnuzon itu bisa dikatakan berbaik sangka terhadap apa yang terjadi atau dilakukan oleh orang lain. Jadi, misalnya teman kita, kita tahu bahwa dia orang yang baik gitu ya. Ketika ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan yang melibatkan dia, misalnya salah satu teman kita menceritakan bahwasannya si dia itu orangnya suka berbohong dan lain-lain. Nah, kita sebagai orang yang berhusnuzon, kita nggak boleh langsung percaya, tapi kita harus berpikiran positif dulu sama teman kita yang dibicarakan itu. Dia tuh nggak kayak gitu kok, kita harus berpikiran baik. Kita nggak boleh
berburuk sangka. Nah, ngomong-ngomong berburuk sangka itu dalam bahasa Arab disebut dengan su'uzon. Su'uzon itu merupakan lawan kata dari husnuzon. Su'uzon juga berasal dari dua kata, yaitu su'u yang berarti buruk dan zon yang berarti dugaan atau prasangka. Jadi su'uzon berarti berprasangka buruk. Nah, kalau kita berbicara tentang su'uzon ini, Islam sendiri itu melarang umatnya memiliki sikap su'uzon. Jadi kalau kita tuh sebagai anak, kita nggak boleh su'uzon kepada kedua orang tua. Kita sebagai adik nggak boleh su'uzon kepada kakak, kepada saudara. Kalau kita sebagai teman, kita nggak boleh juga su'uzon sama teman kita gitu. Nah, kenapa sih Islam itu melarang su'uzon itu ada di dalam jiwa umatnya? Karena itu tuh bisa mendatangkan kerugian kepada pelakunya. Misalnya kita memiliki sikap yang su'uzon, sukanya berprasangka buruk terus sama orang terhadap sesuatu gitu. Nah, kita sukanya berprasangka buruk. Nah, itu nanti kerugiannya akan datang pada kita sendiri. Gimana? Ya berbagai macam gitu, seperti kita dijauhi sama teman kita karena kita sukanya berpikiran yang buruk, terus kayak memfitnah dan sebagainya, itu karena sikap kita yang suka mengecap sesuatu itu buruk kayak gitu, berprasangka yang buruk. Nah, di sini ada nih firman-Nya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalil tersebut merupakan salah satu dasar anjuran kepada setiap manusia untuk berprasangka baik dan menjauhi prasangka buruk. Jadi, udah ada dalilnya kan di Al-Quran sendiri, makanya kita harus yakin dengan dalil tersebut dan yakin bahwasannya Islam itu memiliki ajaran yang baik gitu, dengan mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik dan menjauhi prasangka yang buruk. Kemudian, gimana sih orang yang memiliki sikap husnuzon itu? Orang yang memiliki sifat husnuzon itu akan selalu memandang orang lain dengan kacamata kebaikan. Maksudnya gimana? Iya, jadi dia itu selalu melihat segala sesuatu yang ada di sekitar dia dengan hal-hal yang baik. Mau orang itu tampilannya menyeramkan, mau menakutkan dan sebagainya, tapi tetap dia dalam hatinya berprasangka baik. Bukan berarti seorang tampilannya terlihat buruk, enggak, tapi dia berpikiran bahwasanya pasti ada kebaikan di dalam diri orang tersebut. Orang husnuzon itu akan lebih menyerahkan semuanya kepada Allah, selalu berpikiran baik kepada Allah. Dia nggak pernah iri dengki, dia nggak pernah fitnah gitu kan, dan memiliki sikap yang lapang dada dalam menerima semua yang terjadi dalam kehidupan itu. Kalau seseorang berbuat baik sama dia, nah dia pun akan sangat berterima kasih atas kebaikannya itu. Dan dia pun akan berusaha untuk membalas kebaikan orang tersebut. Tapi kalau ada orang yang berbuat buruk sama dia, dia nggak akan membalasnya dengan sesuatu yang buruk lagi, melainkan dia akan mengintrospeksi dirinya sendiri. Dia mencari sisi baiknya. Jadi kalau ada orang yang buruk sama dia, berlakuan buruk sama dia, misalnya dihina, diejek dan sebagainya, dia nggak akan mengejek balik atau menghina dia balik, tapi dia akan mengintrospeksi dirinya sendiri. Nah, di dalam Islam sendiri, husnuzon itu terbagi menjadi 3, yaitu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada sesama manusia. Gitu. Husnuzon kepada Allah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Contoh penerapan sikap husnuzon kepada Allah itu ada 2. Dengan cara kita bersyukur dan dengan cara kita bersabar. Adapun cara mensyukuri nikmat dari Allah itu adalah dengan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, serta tidak mengeluh terhadap apa yang telah terjadi. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Allah juga memelihara semua makhluknya, terutama manusia. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri dan kita ambil hikmahnya dengan berhusnuzon kepada Allah gitu. Nah, tadi kan di sini di cara kita bersyukur itu ada dengan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah. Sekarang coba kita perhatikan di diri kita, di sekeliling kita, banyak nggak nikmat yang kita terima? Banyak. Contohnya apa? Ada yang bisa nyebutin? Nikmat sehat. Ada lagi? Nikmat iman. Lagi? Nikmat waktu luang. Banyak ya? Dengan kita bisa melihat seperti ini, melihat benda-benda di sekitar kita, itu pun sebuah nikmat yang sesungguhnya itu besar banget nilainya gitu ya. Coba kalau kita gelap gitu, nggak bisa ngeliat apa-apa, nah itu sesuatu pasti yang bakal terasa berat banget gitu kan. Nah, dari semua yang kita rasakan, nikmat-nikmat ini hendaknya kita bersyukur gitu dengan memanfaatkannya. Kalau kita dikasih penglihatan, gunakanlah penglihatan itu untuk hal-hal yang baik. Kalau kita dikasih pendengaran, kita menggunakannya untuk mendengar hal-hal yang baik. Begitupun dengan lisan, dengan kita diberikan kemampuan berbicara sama Allah, hendaknya kita berbicara tentang hal-hal yang baik juga gitu. Terus dengan cara kita tidak mengeluh terhadap apa yang telah terjadi gitu. Kemudian yang kedua ada husnuzon kepada diri sendiri, yaitu sikap di mana seseorang memosisikan dirinya untuk selalu optimis. Seseorang tidak diperkenankan untuk berprasangka buruk terhadap diri sendiri, karena seuzon terhadap diri sendiri akan timbul rasa pesimis di setiap perbuatannya. Jadi sama diri sendiri pun kita nggak boleh seuzon, tapi kita harus berhusnuzon. Kita pasti bisa, kita harus optimis kayak gitu. Kalau misalnya nilai kita di sekolah lebih rendah dibandingkan teman-teman kita nggak boleh seuzon sama diri kita sendiri. Bukan karena diri kitanya yang susah mencerna pelajaran, tapi karena kitanya yang kurang giat dalam belajar. Mungkin karena kitanya ya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita husnuzonkan gitu ya, yang bisa kita prasangkakan baik gitu, dan kita harus merubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, bukannya malah menjadi sesuatu yang lebih buruk kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu husnuzon kepada sesama manusia. Pada hakikatnya manusia itu adalah manusia yang sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri kan, benar? Benar. Kita contoh deh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berhusnuzon kepada orang-orang yang menyakitinya. Wah, lihat, Rasul aja sama orang yang menyakitinya, bukan sama orang yang selalu berbuat baik padanya loh. Ini sama orang yang suka menyakitinya, musuhnya ya. Saat Rasulullah menyiarkan dakwahnya, beliau pernah ditolak, dihujat, disakiti oleh penduduk kota Taif gitu kan. Tapi Rasulullah tuh nggak pernah seuzon sama mereka. Justru Rasulullah itu selalu berhusnuzon bahwa mungkin mereka itu menyakiti Rasulullah itu karena mereka belum paham. Mereka belum paham tentang kerasulannya Nabi, sehingga itulah yang mereka lakukan. Mereka seenaknya sama Rasulullah gitu kan. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah bukan membalas dengan menyakitinya kembali atau memenjarakannya dan sebagainya. Justru Rasulullah itu selalu mendoakan agar mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang kita patut contoh dari perbuatan baik Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat maupun di lingkungan sekitar. Kemudian bab yang kedua yaitu tentang tawadu. Tawadu udah tahu belum? Tawadu itu apa? Rendah hati dan tidak sombong. Iya, tawadu itu rendah hati dan tidak sombong, betul banget. Nah, dengan tawadu ini seseorang itu nggak akan memandang dirinya lebih dari orang lain. Nah, tawadu ini akan selalu bersama orang-orang yang memiliki kesadaran. Dia itu selalu melihat bahwasannya Allah itu pemilik segala makhluknya gitu. Orang yang tawadu menyadari bahwa apa aja yang dia punya, baik bentuk rupa, cantik atau tampan, ilmu pengetahuan, harta maupun jabatan dan lain sebagainya, semua itu adalah karunia dari Allah gitu.
Jadi ada hadisnya, hadis Rasulullah SAW yang artinya tiada berkurang harta karena sedekah, dan Allah tiada menambah pada seseorang yang memaafkan melainkan kemuliaan, dan tiada seseorang yang bertawadu kepada Allah melainkan kemuliaan atau mendapat izah oleh Allah. Jadi dari hadis tersebut jelas nih bahwasannya dengan kita sedekah itu nggak akan berkurang harta kita, justru akan menambah derajat rezeki yang kita punya. Memang di dunia ini nilai harta kita berkurang secara fisik ya, berkurang, tapi di hadapan Allah itu akan menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Termasuk orang yang tawadu, dia akan diberikan kemuliaan juga oleh Allah. Terus gimana nih tanda orang yang bertawadu? Yaitu di saat seseorang semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawadunya, kasih sayangnya. Jadi kalau dia udah dapat ilmu, semakin banyak ilmu yang dia punya, maka dia akan semakin rendah hati. Terus semakin bertambah amalnya, maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setiap kali bertambah usianya, maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya. Setiap kali bertambah hartanya, maka bertambahlah kedermawanannya dan kemauannya untuk membantu sesama. Dan setiap kali bertambah tinggi kedudukannya, maka semakin dekat pula dia dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka serta bersikap rendah hati. Kemudian masuk ke bab yang ketiga, yaitu tasamuh. Tasamuh secara epistemologi atau secara bahasa adalah toleransi. Jadi dengan tasamuh ini kita harus saling menghargai dengan menoleransi perbedaan dengan ringan hati, berlaku lemah lembut, dan saling memaafkan. Dengan tasamuh ini kita tidak cuma mementingkan diri kita sendiri, tapi juga mementingkan orang lain. Kita harus menghargai orang lain. Gimana sih bentuknya tasamuh itu? Bentuk dari tasamuh itu adalah sikap yang suka mendengar. Jadi orang yang tasamuh ini selalu ingin juga mendengar kesusahan orang lain. Bukan cuma kita inginnya curhat tapi tidak ingin mendengarkan. Kita selalu ingin mendengarkan orang lain juga, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Tasamuh juga bisa dikatakan kebesaran jiwa, keluasan pikiran, dan kelapangan dada. Dengan tasamuh dapat menjauhkan diri dari sifat kesombongan dan keangkuhan. Orang yang bersifat tasamuh akan menghargai kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. Jadi kalau kita dalam sebuah kelompok atau di sekolah gitu, di kelas, kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat, kita nggak boleh kekeh sama diri kita sendiri. Kita harus juga mendengarkan, harus menghargai teman kita yang berpendapat. Misalnya kata kita seperti ini, kita maunya begini, teman kita beda lagi. Nah, kita nggak boleh menyalahkan dia, kita nggak boleh menjudge dia itu salah, tapi kita harus mendengarkan dulu, harus bermusyawarah dulu. Namanya itu menoleransi atau saling menghargai gitu. Kemudian masuk ke bab yang keempat, yaitu ta'awun. Ta'awun sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya tolong menolong. Tolong menolong, gotong royong, bantu membantu dengan sesama manusia, itu namanya ta'awun. Nah, ta'awun ini kalian udah pernah dengar belum sebelumnya? Kata ta'awun? Belum ya. Jadi baru ini ya. Nah, hari ini kita bahas tentang ta'awun. Ta'awun ini adalah tolong menolong antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan, supaya saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama. Islam sendiri menganjurkan setiap orang Islam supaya menjadikan sikap ta'awun ini sebagai ciri dan sifat dari muamalah sesama mereka. Jadi kalau hubungan sesama manusia hendaknya disertai dengan sikap ta'awun ini, saling menolong gitu. Kemudian Islam ini membagi 4 klasifikasi manusia dalam ta'awun atau tolong menolong. Ada 4. Yang pertama, al-mu'in wal musta'in, yaitu orang yang memberi pertolongan dan juga meminta pertolongan. Jadi kalian pernah nemu nggak temen yang suka ngasih pertolongan sama kita dan dia juga suka meminta pertolongan sama kita? Ada? Ada. Nah, itu dalam Islam disebut al-mu'in wal musta'in gitu. Orang ini tuh punya sikap
timbal balik. Jadi dia nggak mau cuma dirinya aja yang mendapatkan keuntungan, tapi dia juga pengen memberi kebaikan juga sama orang tersebut gitu. Kemudian yang kedua, la yu'in wa la yasta'in, yaitu orang yang tidak mau menolong dan tidak mau minta tolong. Nah, kalian pernah nemu nggak orang seperti ini? Dia nggak mau menolong, dia juga nggak mau minta tolong. Jadi ya udah, diri dia sendiri aja. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan kebaikan. Karena gimana mendapat kebaikan? Dia aja nggak mau ditolong, nggak mau menolong gitu kan. Dia juga nggak akan memberikan kebaikan gitu, karena ya udah dia juga selalu ingin dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain gitu. Tapi posisi yang seperti itu, orang seperti itu lebih dekat pada posisi yang kurang baik kayak gitu kan, karena dia lebih fokus sama dirinya sendiri tanpa memperhatikan sekelilingnya. Nah, klasifikasi yang ketiga yaitu yasta'in wala yu'in, yaitu orang yang maunya minta tolong saja. Dia sama sekali nggak punya semangat berbuat baik dan tidak punya perasaan khawatir mengganggu orang. Jadi kalau dia butuh sesuatu, ya dia minta tolong gitu. Dia nggak peduli orang itu mau lagi ngapain, mau ini, mau itu. Yang penting dia dipenuhi keinginannya gitu kan. Dan yang keempat itu atau golongan yang terakhir ada yu'in wala yasta'in, yaitu orang yang selalu menolong orang lain, tapi dia tidak meminta balasan pertolongan dari orang tersebut. Ini merupakan orang yang paling mulia dan berhak mendapatkan pujian. Orang itu minta tolong, dia bantu. Dia juga nggak pernah meminta balasan gitu, ya udah intinya menolong, ikhlas gitu kan. Makanya orang seperti ini disebut sebagai orang yang paling mulia dan berhak mendapatkan pujian. Jadi itu ya, ada 4 klasifikasinya. Dari keempat orang tadi, kira-kira kalian mau yang mana? Mau yang nomor 4, yang terakhir ya, yaitu yu'in wala yasta'in gitu. Kalau sudah seperti itu, maunya seperti itu, ya sudah kita berusaha untuk menjadi orang yang suka menolong gitu, tanpa menginginkan balasan gitu. Kita ikhlas gitu, kita sama-sama belajar. Oke, mungkin materi kita hari ini itu saja. Gimana, ada yang masih belum dimengerti tentang keempat bab tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau gitu ibu ingin bertanya ya? Ya. Siap? Siap. Kalau tadi kalian memperhatikan ketika ibu menjelaskan, tentunya kalian sudah bisa menjawab gitu. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari penjelasan ibu tadi, dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Septi, boleh Septi, silakan disimpulkan. Husnuzon itu berprasangka baik kepada orang lain. Iya. Kalau tawadu itu rendah hati dan tidak sombong. Iya. Kalau tasamuh itu toleransi seperti saling menghargai sesama. Ya. Kalau ta'awun itu tolong menolong dalam hal kebaikan. Iya, betul banget. Jadi kita dapat tuh. Oke, berarti sudah diingat ya gitu. Semoganya nanti materi yang kita pelajarin ini akan menjadi suatu ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari di rumah. Jadi ketika kalian keluar dari kelas ini tuh ilmu ini tuh tetap ada gitu, tetap nyangkut di pikiran kalian bahwasanya kita harus berhusnuzon, berprasangka baik, saling tolong menolong dan sebagainya, ya rendah hati kayak gitu. Terus deh pertanyaan bonus nih, siapa yang bisa menjawab gitu. Tadi kita kan membahas tentang tawadu. Tadi kan ada hadisnya. Sekarang ibu mau minta kalian cari salah satu ayat di Al-Quran tentang tawadu. Waktunya 2 menit. Yang bisa menjawab silakan. Sudah? Silakan April, apa? Surat apa? Al-Isra ayat 37. Iya, apa artinya? Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Oke. Itu Quran surat Al-Isra ayat
berapa? 37. Ayat 37. Nah, dari ayat tersebut kita tahu nih bahwa orang itu di dunia ini nggak boleh sombong gitu. Kita sesombong apapun kita tuh nggak akan bisa menembus bumi. Kita akan bisa tinggi setinggi gunung kayak gitu. Jadi kita harus tetap rendah hati. Bener banget sih ini ayat yang dipilih oleh Aprilia, Al-Quran Surat Al-Isra ayat 37. Semoga dengan memahami semua maknanya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke. Setelah kita membahas pembelajaran hari ini, misalnya kalian melakukan menolong ibu, berarti masuknya kemana? Kalau menolong ta'awun, berarti kalian sudah berta'awun terhadap kedua orang tua. Kalau kalian tidak berprasangka buruk kepada adik, berarti husnuzon. Kalau kalian menghargai teman di rumah, tasamu. Oke, semuanya sudah paham? Paham. Kalau begitu, kalau sudah paham dan waktu pembelajaran kita sudah habis juga, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu, kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam